Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kenalin nih, ini adalah Realme C51, produk terbaru dari Realme yang dijual dengan harga 1,7 juta. Buat kamu yang belum tahu, HP ini adalah adik tingkat dari Realme C53 yang sudah kita review sebelumnya dan dijual dengan harga 2,1 juta. Dan untuk video kali ini kita akan unboxing lengkap Realme C51 ini. Kira-kira bagus atau tidak, serta poin menarik apa saja yang ditawarkan. Dari tampilan boxnya, di sini menggunakan warna kuning ciri khas Realme. Lalu untuk bagian belakang, HP ini memiliki 4 selling point. Yang pertama ada baterai 5000 mAh dengan charging 33 watt. Lalu yang kedua memiliki refresh rate 90 Hz, 50 megapiksel AI kamera dan bodi 7,99 mm ultra slim. Oke, nggak usah pakai lama, langsung saja kita unboxing. Dari dalam box di sini cukup lengkap. Selain unit utamanya masih ada softcase bening original, buku panduan singkat, kartu garansi plus SIM tray ejector, dan satu buah set charger dengan kecepatan SuperVOOC 33 watt. Jadi sangat menarik pastinya. Dan inilah dia unit utama dari Realme C51, varian warna hijau mint. Di sini untuk urusan desain, terutama bagian belakang, HP ini memiliki tampilan cukup mewah, mulai dari finishing warna hingga setup kameranya. Dan yang saya suka, HP ini memiliki build quality yang solid serta kokoh dengan bentuk body flat atau kotak dan memiliki ketebalan hanya 7,9 mm, jadi cukup tipis. Lalu untuk bagian bawah di sini ada port charger Type-C, lubang mikrofon, jack audio 3,5 mm dan grill speaker utama. Geser ke bagian sebelah kanan ada tombol volume dan sensor sidik jari yang menangkap jadi satu dengan tombol power. Dan untuk bagian sebelah kiri di sini hanya ada slot SIM tray yang mampu menampung 3 slot sekaligus. Lanjut ke bagian layar, seperti yang kamu lihat, HP ini masih menggunakan konsep outer drop screen dengan bezel tidak bisa dibilang tipis. Namun untuk harga 1 jutaan masih cukup wajar menurut saya. Dan yang bikin spesial, walaupun kelas entry level, tapi untuk fitur mini kapsul di HP ini sudah ada, sama seperti Realme C53 dan C55 kakak tingkatnya, jadi cukup menarik. Sedangkan untuk layarnya sendiri, HP ini memiliki layar sebesar 6,74 inch, resolusi hanya HD+, panel IPS LCD, refresh rate bisa sampai 90 Hz. Jadi kalau untuk saturasi warna yang dihasilkan di sini terlihat standar saja menurut saya. Tidak bisa dibilang bagus banget, tapi sudah cukup nyaman saat digunakan berbagai kebutuhan. Pokoknya kalau untuk kualitas layar di sini sama seperti HP entry level kebanyakan. Tapi kalau untuk urusan desain jujur saya suka karena walaupun kelas entry level HP ini memiliki tampilan yang mewah. Pindah ke bagian spesifikasi, unit yang saya punya dibekali dengan kapasitas memori 4/64 GB. Dimana untuk free memorinya kita dapat sekitar 46,4 GB. Jadi yang terpotong sistem dan aplikasi bawaan sekitar 17 GB. Lalu untuk dapur pacunya, HP ini ditenagai dengan chipset Uni SoC T612 octa-core 2,0 GHz, fabrikasi 12 nanometer, sama seperti Realme C53 kakak tingkatnya. Di sini saya tes menggunakan Geekbench 6, mampu menghasilkan skor di angka 429 dan 1509 poin. Sedangkan untuk skor AnTuTu-nya tembus sampai angka 180 ribuan, sudah sangat lumayan untuk kelas harga 1 jutaan. Sedangkan untuk urusan sensor, HP ini sudah dibekali dengan sensor yang lengkap. Sensor penting seperti cahaya, magnet, dan giroskop sudah ada, walaupun masih menggunakan virtual gyro. Bahkan buat kamu yang butuh sensor NFC di HP ini juga sudah ada. Jadi cukup menarik, karena untuk kelas entry level jumlah sensornya terbilang lengkap. Lanjut untuk performanya, di sini saya coba buat main Mobile Legends dan grafik yang terbuka bisa sampai high dengan frame rate maksimal hingga high. Untuk kesan pertama, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar, khususnya untuk kelas harga 1 jutaan. Frame drop atau delay sesekali tentu ada, terutama saat di awal permainan, tapi masih cukup wajar menurut saya, namanya juga HP entry level. Tapi yang jelas, untuk game yang satu ini sudah mampu dijalankan dengan baik, hampir tidak ada kendala yang berarti. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka ada di smooth high dan bisa mentok sampai SD high. Di sini untuk gameplaynya, dari apa yang saya rasakan, HP ini juga sudah mampu menjalankan game dengan baik, walaupun bukan yang paling lancar di kelas harganya. Ini bisa terjadi karena kapasitas RAM yang digunakan hanya 4 GB, jadi performa yang dihasilkan tidak sama dengan Realme C53, walaupun seri chipset yang digunakan sama. Namun yang jelas dari segi dapur pacu dan performa, apa yang ditawarkan HP ini sudah sangat menarik. Sensornya lengkap chipset Gahar dan performanya pun lancar.
Geser ke bagian baterai, Realme C51 dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya SuperVOOC 33 Watt. Dan setelah saya coba, di sini hanya butuh waktu sekitar 1 jam 14 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Jujur, poin ini sangat menarik karena untuk harga di bawah 2 juta bisa dibilang HP ini memiliki kecepatan charging yang paling ngebut, beda dari entry level kebanyakan yang rata-rata hanya dibekali dengan charger 10 sampai 18 watt. Lanjut untuk operating sistemnya, HP ini berjalan di Android 13 basis Realme UI 10 Edition, sama seperti Realme C53. Yang dimana custom OS yang digunakan di sini sangat minim kustomisasi, jadi user interface-nya terasa monoton atau kaku. Selain itu, di sini juga ada beberapa aplikasi penting yang tidak ada, seperti aplikasi tema untuk ganti tampilan biar nggak bosan, galeri atau album diganti dengan Google Foto, dan aplikasi radio FM. Jadi kalau buat saya pribadi, untuk urusan operating sistemnya di sini kurang user friendly, terutama di bagian UI-nya yang terkesan kaku. Beda jauh dengan Realme UI versi reguler yang ada di Realme C55. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, HP ini dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama dan satu buah lensa pemanis. Untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel. Di sini untuk besaran megapiksel yang digunakan sama seperti Realme C53. Dan yang harus kamu ingat, namanya kelas entry level. Jadi untuk fitur kamera yang ditawarkan hanya standar saja. Jadi untuk sektor kamera jangan berharap lebih. Sedangkan kalau hasil jepretan fotonya saat di indoor dan didukung dengan cahaya cukup, HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus. Gambarnya terlihat jelas dan tajam. Bahkan untuk saturasi warnanya juga cukup hidup. Tapi saat di outdoor, foto yang dihasilkan terlihat standar saja, terutama di bagian saturasi warnanya yang kurang hidup. Lalu untuk hasil kamera selfie-nya, HP ini hanya dibekali dengan kamera 8 megapiksel. Jadi secara kualitas foto yang dihasilkan terlihat standar saja, mulai dari tingkat ketajaman bahkan hingga saturasi warnanya. Pokoknya jangan berharap lebih, karena bisa dipastikan kurang cocok buat kamu yang hobi selfie. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Realme C51 di outdoor dengan kondisi cahaya lebih dari cukup. Di sini untuk resolusinya, HP ini hanya bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second. Jadi untuk video 60 frame per second di HP ini belum bisa. Oke, silahkan kamu nilai untuk saturasi warnanya, tingkat kestabilan dan kualitas suara yang saya hasilkan. Kita buat jalan santai, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau dari apa yang saya lihat dari preview layar, untuk hasilnya cukup standar di kelas harga 1 jutaan. Dari semua poin yang sudah kita bahas, untuk kesan pertama, HP ini menawarkan beberapa kelebihan. Mulai dari segi desain, memiliki tampilan yang mewah. Lalu dari segi spesifikasi, ditenagai dengan chipset yang gahar di kelasnya. Performa lancar, sensornya lengkap, dan sudah SuperVOOC 33 Watt. Jadi kalau ditanya apakah HP ini bagus atau tidak, jawabannya sudah bagus, bahkan menarik untuk dilirik. Terutama buat kamu yang lebih mengutamakan dapur pacu atau spesifikasi. Mungkin yang perlu kamu garis bawahi untuk urusan layar, operating system dan kamera di sini hanya tergolong standar saja di kelasnya. Jadi jangan berharap lebih. Tapi kalau kamu punya pendapat lain tentang Realme C51 ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan untuk pembahasan lebih lengkap nanti saya share di video review selanjutnya. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.